wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Mahendra dengan NIM 2121302003 dari kelas 1 MSA. Ya, tujuan saya di sini buat video ini untuk menerangkan kembali pelajaran-pelajaran yang telah Bapak berikan, yaitu Pak Agus berikan. Prinsip-prinsip teknik mesin edisi ketiga bertujuan untuk memperluas pembaca tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasar untuk desain teknik mesin dan pengoperasian sistem mekanis. Sistem dan produk modern masih mengandalkan pada prinsip-prinsip statis dan dinamis untuk membuatnya bekerja. Bahkan sistem yang tampak sepenuhnya elektronik memiliki kehadiran fisik yang diatur oleh prinsip-prinsip statika. Di teknik mesin ini, prinsip lebih lanjut telah ditambahkan pada matematika revisi. Tidak mungkin untuk maju dalam studi teknik tanpa pengetahuan yang masuk akal tentang matematika. Fakta yang segera menjadi jelas bagi kedua siswanya dan guru sama. Oleh karena itu, diharapkan lebih lanjut tentang revisi matematika yang akan sangat membantu kita dan membuat studi teknik lebih dapat mudah dipahami. Modifikasi kecil beberapa masalah yang dikerjakan lebih lanjut. Daftar istilah dan biografi insinyur terkenal semua telah ditambahkan ke teks. Lebih banyak telah ditambahkan situs web untuk edisi baru ini, seperti solusi lengkap yang tersedia untuk para siswa dan staf. Dan masih banyak lagi. Untuk kejelasan, pertama kita akan membahas tentang apa itu mechanical engineering. Mechanical engineering itu menurut definisi klasiknya adalah suatu disiplin ilmu teknik yang mencakup pembangkitan dan penerapan panas dan tenaga mekanik dan desain produksi dan penggunaan mesin. Terus di mana saja jenis-jenis pekerjaan yang bisa diambil oleh seorang mechanical engineering, yaitu sebagai berikut adalah yang pertama, desain produk. Desain produk itu bertujuan untuk merancang produk mulai dari pergantian lutut hingga internal mesin, pembakaran untuk mobil, self-driving, pesawat, sepeda, robot, drone, dan peralatannya. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Penelitian pengembangan itu adalah meneliti ide dan solusi baru yang memenuhi tuntutan masyarakat atau meningkatkan atau memperluas ide dan solusi lama. Yang ketiga adalah manufaktur. Manufaktur itu adalah merancang dan membangun mesin dan proses yang digunakan untuk masa produksi produk konsumen. Yang keempat adalah manajemen sistem. Manajemen sistem itu adalah mengoperasi sistem besar seperti manufaktur, fasilitas, atau pembangkit listrik. Energi itu merencanakan bagaimana energi dibuat, disimpan, dan dipindahkan dalam industri yang menghasilkan dan menyalurkan tenaga listrik seperti gas alam, minyak, dan energi alternatif lainnya. Itulah yang cocok untuk seorang mechanical engineering. Selanjutnya, tadi kan sudah membahas tentang mechanical engineering. Selanjutnya adalah apa itu engineering dan apa itu teknologi. Yang pertama, engineering. Engineering itu adalah profesi di mana pengetahuan tentang matematika dan ilmu alam yang diperoleh dengan belajar, pengalaman, dan praktik yang diterapkan dengan pertimbangan untuk mengembangkan cara-cara memanfaatkan ekonomi, bahan, dan kekuatan dari alam untuk kepentingan umat manusia. Sedangkan yang dimaksud teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana.
Mechanical engineering itu memiliki lingkup. Lingkupnya adalah ilmu teknik yang mengenal aplikasi dari prinsip fisika yang kemudian diimplementasikan pada analisis, desain, manufaktur, pemeliharaan mesin. Terdiri dari perancangan mekanik dan konstruksi, sistem produksi, konversi energi, dan ilmu metalurgi. Seorang mechanical engineering atau mahasiswa yang akan menjadi mechanical engineering harus mendalami beberapa cabang ilmu mechanical engineering seperti matematika, kinematika, dan teknik material dan termodinamika. Jadi, tidak hanya tentang mesin, tetapi segala hal buatan manusia yang memiliki kemampuan untuk bergerak dan digerakkan, dan juga akan dipelajari konversi energi, sistem termal dan mesin fluida, serta bagaimana merancang suatu mesin. Itu saja, dan mungkin sedikit dari saya. Semua benda-benda di sekeliling kita nih memiliki mekanik. Mekaniknya dari mana? Misalnya meja dibuat dari kayu. Kayu itu di mana dulu? Dipotong menggunakan mesin. Mesin itu menggunakan mekanik. Jadi ya memang mekanik itu dibutuhkan di segala tempat. Yang dapat dilakukan seorang engineer, apakah membuat jembatan, robot, atau mesin. Seorang engineer dapat melakukan pekerjaan sebagai berikut, yaitu ada terbagi juga, yaitu analytic engineer, manufacturing engineer, design engineer, test engineer, development engineer, research engineer, sales engineer, engineering manager, dan consulting engineer. Bagaimana kita bisa untuk menjadi engineer? Apakah kita butuh uang kah atau keberuntungan? Untuk menjadi seorang engineer itu gampang susah, yaitu yang pertama kita harus belajar. Kita harus belajar dan mendapat pelajaran yang kuat tentang mechanical engineering. Dan juga kamu harus menyukai matematika dan IPA IPA atau fisika. Itu dua pelajaran itu sangat berguna dan terpakai untuk kedepannya. Dan terakhir, kamu harus menolong manusia, karena itulah tugas seorang mechanical engineering, membantu manusia dalam melakukan kegiatan. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang mechanical engineering atau bab 1 yang telah Bapak jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.